Gini Mas, kalau saya sendiri kan masalah saya ini juga bukan orang berpendidikan tinggi kan enggak toh. Jadi saya ini gini, kalau hitung-hitungan cuma gini. Kambing itu pengeluarannya setiap bulan berapa, terus tenaga kerja berapa, komborannya berapa gitu, cuma gitu. Terus nanti perkiraan selama 7 bulan sampai 10 bulan itu kita bisa menghasilkan berapa gitu, cuma gitu. Kalau hitung-hitungannya itu nggak ngeblong berarti kayak saya untung gitu. Nah, berapanya itu yang di 7 bulan sampai 10 bulan itu mencapai berapa Pak Dadang? Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali, welcome back to my channel. Ahlan wa sahlan bikudumikum. Kali ini kita berada di ujung utara Australia, Kabupaten Pacitan, Desa Jeruk, Kecamatan Bandar, tepatnya di Bayan Arlohan Farm, yang sudah lama tidak kesini. Terakhir mungkin sekitar 2 bulanan yang lalu, Pak. Kita langsung saja ke Pak Dadangnya. Selamat sore, Pak Dadang. Selamat sore. Kabarnya pripun Pak Dadang ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Ya. Barangkali yang sudah lupa dengan Pak Dadang ini, ada khususnya di channel saya, Pak. Ini mungkin di channel-channel yang lain ataupun di dunia perkambingan sudah banyak yang mengenal ini, Pak. Dan saya jenengan flashback aja sebentar, Pak. Jenengan pertama kali ternak itu sebenarnya tahun berapa, Pak ini? Kalau ternak kambing itu sebenarnya saya dari kecil, Mas. Dari kecil sudah ternak. Cuma kalau mulai merintis ingin yang banyak besar gitu 2003. 2003 baru. Awal nikah langsung itu. Tadinya minta syaratnya itu dibikinin kandang terus ternak kambing gitu. Ya alhamdulillah jadi manfaat. Jadi di awal itu permintaan calon istri yang ternak kambing harus ternak kambing gitu. Ya kan nggak punya keahlian apa-apa terus mau ngapain kan gitu. Terus ya ternak kambing saja gitu. Sekarang berapa ada yang di kandang, Pak? Kandang sekarang ya sekitar 270 sekian. Nah, itu jos semua ya kambingnya. Ya kelas apa ya Mas, kelas breeding lah ini. Ya, untuk lebih jelasnya kita bisa jalan-jalan ke kandang. Oke, teman-teman, seperti apa kandangnya sebenarnya langsung saja kita menuju ke kandang. Di sini pemandangannya luar biasa sekali, Pak ya. Ini otomatis di bang pakannya juga luar biasa sekali. Ya, kayak gitu. Ini mana, Pak? Kandangnya kok dibongkar ini, Pak? Bukan? Ya, nanti insya Allah di rehab. Oh, direhab lagi. Oh, ini masih di bawah, teman-teman. Ternyata nih kayak tingkat ini. Kita turun ke kandang lewat mana, Pak? Sini, Pak. Ini. Nah, itu sudah kelihatan dari kejauhan kandangnya. Nah, ini di bawah ini juga kandang, teman-teman. Nah, ini yang di sini. Ya, nambah 1 baris lagi. Oh, nambah 1 baris lagi, Pak ya? 30 yang di meter. 30 meter? Iya. Oh, panjang sekali. Nah, ini. Oh, sekarang ada yang dicopper juga, Pak, ini, Pak? Oh iya, Mas. Ini untuk tambahan serat. Tambahan seratnya. Nah, ini, teman-teman. Nah, tidak sekilas aja nih kandangnya sudah teman-teman bisa menilai sendiri. Tapi kok nggak kelihatan kambingnya. Kambingnya masih tidur, istirahat. Nah, ini teman-teman seperti ini. Nah, saya Pak Dadang ini. Nah, bisa diceritakan, Pak, ini perjalanan kandang bisa sebesar ini itu membutuhkan waktu yang berapa lama? Bikinnya kandang. Perjalanannya yang dari 2000 ya lama. 2003. Sekarang 2023. 20 tahun ya? Iya, 20 tahun. Yang ini kandangnya yang di atas ini habis berapa, Pak, ini Nun Sewu? Perkiraan. Ya minim 500-an, Mas. 500 ya. 500 juta itu satu kandang, belum yang bawah itu. Ya sama ya yang baru saja ini, yang baru. Yang baru-baru. Yang baru. Nah, dengan kambing-kambing spesifikasinya Nun Sewu, kalau maskotnya yang mana ini, Pak, di sini, Pak? Semua maskot. Semua maskot. Soalnya bisa mendatangkan cuan gitu, Pak. Betul. Kalau saya gitu. Nanti nggak ada yang saya beda-bedakan. Maksudnya ya yang harga berapapun ya itu maskot. Oh, siap. Nah, untuk penjualan sendiri, Pak, jenengan biasanya jualnya itu di cemplenan, di indukan, atau juga yang sudah siap kawin dan juga siap kontes?
semua melayani Mas. Semua dilayani. Jadi permintaan pembeli kayak apa kita layani. Dilayani juga. Jadi minta yang cempe ya siap, minta yang sudah besar ya siap, yang bunting ya siap, gitu. Yeah. Untuk sepil harga, spesifikasi harganya. Kalau yang cemprenan, yang kayak gini-gini itu mulai dari harga berapa? Kalau yang kayak gini paling 3 juta Mas. Mulai dari 3 jutaan Pak. 3 juta. Yang paling murah itu ratusan ribu ada. Kemarin kita jual 2 ekor 600.000. 2 ekor 600.000 yang Ya. di-upload di YouTube-nya Mas Alex Budi Santoso itu. Itu real Pak ya? Betul. Itu umur berapa itu? 3 hari. 3 hari. Iya, 3 hari. Oh, ya. Itu memang spesifikasinya seperti apa Pak itu? Itu kan Mas, sapera jantan. Oh, nggih. Nah, saya daripada membesarkan sapera jantan kan lebih baik saya jual susunya. Nggih. Nah, itu. Oh, cuma itu juga masih bermanfaat bagi mereka yang peternak kambing lokal. Semisal gini, orang beternak kambing lokal selama 5 bulan, 6 bulan dikasih keuntungan 600.000, pasti mereka nggak mau. Padahal belum tentu anakannya itu keluar jantan-jantan, kan itu sudah jantan-jantan. Iya. Nah itu. Jadi semua itu sebenarnya kalau mau ada memberi manfaat pada peternak lain lah sebenarnya. Gitu. Dan sedangkan indukannya yang di sini diperah susunya jual susunya. Jual kan, susu. Nanti setiap bulan kan rata-rata ya seperti menghasilkan cempe lagi kan gitu. Pantesan semua maskot sampai susunya susunya diproduksi Pak ya. Ada, itu nggak ada. Semua maskot bagi saya. Kalau ya saya jual itu. Kalau yang sudah nggak maskot. Kalau yang termahal Pak, termahal di sini berapa kisaran harganya? Yang pernah saya jual ya Mas. Yang pernah saya jual itu 75 juta Mas. 75 juta Pak ya? Untuk pejantan. Itu kelasnya kelas kontes seperti itu nopo pripun Pak? Enggak Mas, itu untuk pejantan breeding. Oh, nah, yang saya lihat tadi Pak, di luar itu jenengan juga banyak sekali piala-pialanya ya. Piala-pialanya itu otomatis didapatkan dari kontes Pak? Iya dari kontes. Cuma kan saya nggak terlalu ambisi untuk kontes, enggak Mas. Semisal gini, kalau cempe saya ada yang kualitas kontes, belum laku, belum sempat laku, ada waktu momen kontes ya saya konteskan. Kalau laku sebelum kontes ya saya jual sebelum kontes gitu. Jadi saya nggak terlalu ambisi piala itu enggak. Dalam artian gini Pak, non sewu, yang 75 juta itu sebenarnya pernah juara enggak? Enggak pernah, itu kan untuk pejantan breeding Mas. Jadi itu pejantan kandang. Pejantan kandang iya. Ya? Oh, untuk kelasnya breeding. Berarti jenengan yang sampai sudah juara kontes dan lain sebagainya, jualnya nggak sampai segitu dong Pak? Nggak sampai, terkadang ya 20, 25, 30. Ada yang pernah satu Doro itu 57 juta itu. 57 juta? Itu yang pernah kontes. Jadi gini Mas, kambing itu belum tentu yang juara itu lebih mahal daripada yang belum juara itu. Belum tentu? Belum tentu, itu menurut saya loh. Ya. Karena gini, kita punya kambing juara pun, tapi bagi mereka pembeli nggak suka ya tetap nggak laku. Gitu. Tapi kalau walaupun itu kambing untuk pejantan breeding, tapi kalau itu semisal kayak ATM ya lebih laku itu kan gitu. Kan dia biar jelek tapi bisa menghasilkan pundi-pundi uang kan lebih baik yang dikejar itu. Oh, yang itu ke arah situ. Berarti jadi, dari sisi bisnisnya Pak ya? Iya, jadi kita ini berternak itu mau mengambil dari sisi mana? Dari sisi bisnis ya kita harus hitung-hitungan. Tapi kalau semisal mengejar kesenangan kayak kontes kayak itu ya harus berani nanggung resikonya kan Mas. Kalau ngejar kesenangan kan pasti di belakangnya kan kita harus tombok. Ya. Itu pasti. Gitu Pak ya. Gitu. Nah Pak, ini belum kandang yang bawah loh ya, ini kandangnya sebesar ini. Yang di sini aja ini Pak, ukuran berapa kali berapa Pak yang di sini ini? Ini 34. 34, lebarnya? Lebarnya 12 meter Mas. 12 meter. Iya. Dengan kandang yang segede ini, yang belum ini juga
termasuk sudah bawah ini maksud saya. Iya. Ini jenengan itu per bulannya rata-rata bisa dikalkulasi mengeluarkan berapa ekor kambing? Itu nggak nentu Mas, nggak nentu. Nggih, terkadang 1 bulan cuma mungkin 5 ekor, 7 ekor juga bisa. Tapi terkadang 2 hari 30 ekor juga bisa gitu. Jadi 2 hari ya? Jadi nggak menentu. Nah, yang 5 ekor sampai 7 ekor tadi di harga berapa, Pak? Ya nggak mesti juga. Ya, nggak mesti. Terkadang ya 5 jutaan bisa, 10 jutaan juga bisa, 15 juta juga bisa gitu. Jadi tergantung lah Mas. Nggak pernah terlalu dihitung segitu nggak pernah. Yeah. Omsetnya kalau dihitung omsetnya ketemu Pak? Saya nggak pernah ngitung ya Mas. Setidaknya dengan kambing-kambing spesifikasi yang seperti ini itu biasanya taunya kalau hasilnya yang ngitung lah. Nanti kan untung ruginya berapa? Oh iya. Di kisaran berapa? Kalau hitungan pengeluaran, kalau gini Mas, kalau saya sendiri kan masalahnya saya ini juga bukan orang berpendidikan tinggi kan enggak toh. Jadi saya ini gini, kalau hitung-hitungan cuma gini. Kambing itu pengeluarannya setiap bulan berapa, terus tenaga kerja berapa, komburannya berapa gitu, cuma gitu. Terus nanti perkiraan selama 7 bulan sampai 10 bulan itu kita bisa menghasilkan berapa gitu, cuma gitu. Kalau hitung-hitungannya itu nggak ngeblong berarti kayak saya untung gitu. Nah, berapanya itu yang di 7 bulan sampai 10 bulan itu mencapai berapa Pak Dadang? Mas Dadang gitu aja, masih muda ini. Kalau pengeluaran untuk biaya kandang ya rata-rata 270-an juta per 10 bulan. Per 10 bulan ya, berarti 1 bulannya 20 jutaan, 27 jutaan. Ya, 27 jutaan. Nah nanti kalau omsetnya berarti kan berapa kalinya itu ya Mas? Masalahnya kan kita bekerja itu kan ya ada untung ada rugi Mas, ada kematian, ada itu kan. Jadi nggak bisa terlalu begitu. Cuma kalau saya hitung-hitung kan gini, semisal saya punya 300 ekor, yang saya hitung 200 ekor saja. 200 ekor itu kalau 7 bulan sampai 10 bulan bisa menghasilkan 2 jutaan, berarti 400 juta. 400 juta berarti kan kalau pengeluaran saya 275 juta, berarti kan saya nggak ngeblong, nggak rugi kan. Intinya cuma gitu. Cuma kalau per induk itu bisa mengeluarkan rata-rata 5 juta, berarti kan 1 M. Ya cuma gitu. Kalau bisa mengeluarkan rata-rata 10 juta ya tahu itu. Perkiraan saya tadi ratusan bahkan malah mencapai miliaran Pak ini ya. Kalau bisa ya. Masalahnya saya nggak pernah ngitung masalah gitu ya Pak. Cuma yang penting saya punya cita-cita ingin mengembangkan lagi gitu. Jadi intinya saya nggak pernah saya punya angan-angan ingin punya 200 ekor, 300 ekor nggak pernah. Jadi saya nggak pernah punya angan-angan sekarang itu saya mau berternak 1000 ekor, enggak. Yang ikut ngalur terus gitu, mengikuti arus gitu. Jadi ketika saya ini nanti mampu bikin kandang lagi sebesar ini, ya ternak segitu lagi. Nggak khawatir pasarnya seperti apa Pak? Nggak pernah Mas. Karena gini, semurah-murahnya kita jual kambing kalau kita kalkulasi sama pakan sama tenaga kerja masuk ya sudah kita jalanin terus gitu. Kalau saya hitung-hitungan saya di situ. Semakin membuat saya penasaran. Nah ini Pak, yang paling membuat saya penasaran, nuwun sewu, dengan kandang peternakan yang segede, yang sebesar ini peranakan Etawa loh, ada dombanya sebagian di bawah. Dan kita tahu sendiri harga peranakan Etawa. Mungkin Pak Dadangnya tadi kalau mengatakan hanya 3 jutaan sekian-sekian dan juga ada yang puluhan juta itu terlalu merendah. Itu kan maksudnya kan kita hitung itu kalau kita hitung
bisnis itu kan yang kita hitung yang kecil saja dulu tuh Mas. Jangan yang besar. Kalau yang besar itu bonus. Bagi saya gitu. Jadi kalau kita hitung sekecil mungkin kita masih dapat untung, kenapa tidak kita jalankan gitu loh maksudnya. Tapi kalau orang berternak itu menghitungnya itu untungnya besar-besar gini, nanti dia kecewa maksudnya gitu loh Mas. Jadi kalau saya hitung-hitungan nggak usah terlalu besar-besar. Ini semua ada isinya toh Pak? Insya Allah Mas. Iya, ada ini teman-teman. Pokoknya pada tidur. 2 ekor, 3 ekor ada. Ini induk. Saking ini teman-teman, saking tingginya kandang dan saking bagusnya kandang, sebagian kambing-kambingnya kalau tidak diincengkan kameranya kayak gini nggak kelihatan ini. Terus ini Pak, dengan omset yang sekian ya sampai katakanlah miliaran ya per tahunnya, dan juga untuk kambing-kambingnya superan. Nun sewu, jenengan itu tak lihat tadi kok parkiran kendaraannya, mobilnya kok nggak ada itu. Ini kenapa Pak? Nggak inisiatif untuk kirim lah, minimal untuk pengiriman kambingnya saja kan seharusnya membutuhkan pickup kayak gitu. Iya. Kalau saya gini Mas, yang saya tanamkan di keluarga saya, jiwa saya, jangan bergaya hidup mewah gitu. Bergayalah sesuai dompetmu gitu. Jadi kemarin saya juga bincang-bincang sama teman-teman gini, kalau berternak itu nggak usah dibatasin, tapi kalau kita jajan itu harus dibatasin kan, di rem gitu. Jadi itu intinya kita ini jangan terlalu boros, ya bukan berarti pelit, ya toh, beda toh orang boros sama orang anu kan beda. Nah kalau masalah berternak semakin besar kan otomatis kan penghasilan semakin besar sendiri kan gitu. Nah kalau masalah itu punya kendaraan dan sebagainya itu kalau saya sendiri kan lebih mengutamakan memanfaatkan teman-teman Mas. Gitu. Terus keluarga saya itu juga nggak terlalu ingin dibombong sama orang lain itu nggak suka gitu, apalagi istri saya nggak suka gitu. Jadi ya pernah punya kayak gitu pernah, tapi istri saya ngomel, jadi ya terus jual aja gitu. Malah ngomel Pak? Jadi nggak suka. Intinya memang yang ditanamkan di keluarga saya nggak suka hidup bergaya hidup mewah itu kelihatan gini-gini. Non sewu Pak, padahal kalau pickup itu sebenarnya kan kebutuhan jenengan juga untuk kirim-kirim kemana-mana. Dan saya lihat kalau non sewu kalau kirim kemana-mana 1 ekor 2 ekor itu malah jenengan seringnya ngobrok pakai sepeda. Ya, pakai sepeda. Kalau nggak gitu kan bisa memanfaatkan teman-teman yang nggak ya maksudnya kurang pekerjaan, bisa dia ngojek, bisa punya penghasilan kan gitu. Terus nanti kalau skalanya besar ya bisa pakai teman yang punya mobil. Nah kan bisa dimanfaatkan kan hasil kita maju seperti ini ya berkat mereka juga kan, jerih payah kita bersama. Tadi ketika kita terus lupa sama dia kan ya enggak gitu. Kalau jarak jauh cuma 1 ekor lewat teman-teman yang punya ekspedisi. Oh gitu Pak. Oh siap. Jadi intinya ini apa ya, memajukan ekonomi masyarakat sekitar juga. Iya, jadi ya kita harus kan kalau kita punya sendiri apa-apa dihandle sendiri kan ya Mas, apa itu seakan-akan rezeki itu kita makan sendiri semua gitu. Kalau menurut saya, tapi kan ya monggo itu kan urusan pribadi kan gitu. Ya siap Pak. Jarang-jarang loh orang yang nun sewu kayak jenengan Mas Dadang ding sampai Pak terus ini masih muda loh ya. Belum ada 50 kan Mas? 40 berapa? 40 pas lah. Nah ini kayak gini. Nah untuk kambing-kambingnya ini ada yang penasaran Mas, ini yang istilahnya pejantannya yang saat ini di mana ini? Pejantannya ini Mas, ini. Yang ini di belah sini padahal tadi. Ini ada nah, ini pejantannya. Oh, ini pejantan untuk breeding ya, spesifikasinya. Iya Mas. Nah ini. Yang laku 75 tadi sudah diambil Mas? Sudah. Oh sudah. Oh atau yang breeder itu bukan? Iya breeder. Oh breeder itu ya laku 75 juta. Oh, ini Mas Dadang, barangkali ada yang mau disampaikan khususnya untuk peternak PE ataupun peternak memula dan peternak Indonesia keseluruhan, tips-tipsnya
bisa menjadi sukses di dunia peternakan? Ya kalau menurut saya gini Mas, yang pernah saya alamin, kita ini yang penting kita berani bekerja keras. Jadi kalau punya kambing 10 ekor, 15 ekor jangan merasa capek gitu. Gitu. Terus kita harus ulet. Punya kambing segini inginnya jual saja itu kan nggak ulet gitu. Terus lagi kita harus semangat, punya impian besar gitu. Nah, yang jarang yang mereka punya itu yaitu impian. Kalau saya ya itu Mas, misal punya kandang sebesar ini. Ini kalau menurut orang lain mungkin sudah besar, tapi menurut saya sendiri belum apa-apa gitu. Saya sendiri belum di tahap level aman gitu loh. Jadi saya ingin mengembangkan lagi. Intinya Masih ingin punya kandang yang belum. Insya Allah ini ya untuk cari-cari lahan untuk bikin kandang lagi. Lahannya di mana yang menurut jenengan cocok? Tetap di Kecamatan Banjar sini atau mungkin di luaran? Di sini saja Mas. Oh di sini. Dekat sini saja. Kalau Nawangan gitu? Nawangan itu lahannya Mas yang kurang Oh menurut jenengan intinya di sekitaran lahan sini. tanah, lahan pakannya apa kan jauh Mas dari sini. Jadi kalau saya ya sekitar sini saja. Ya mudah-mudahan segera tercapai untuk impiannya yang satu ini. Ini mohon maaf loh, terlalu mengorek, terlalu dalam dan lain sebagainya. Ya masalah Mas. Masalahnya ya siapa tahu bisa memberi motivasi pada teman-teman peternak-peternak lain. Nah, jadi kalau kita semisal punya ternak sekian terus merasa berat masalah kan itu hanya kurang ilmu sebenarnya. Kalau sudah punya ilmunya ya mungkin nggak berat itu. Yeah. Padahal di sini ini loh, pakannya saja rambanan ya, hijauan ya. Full hijauan. Ya. Nah kayak gini teman-teman ya. Ya meskipun ada konsentrat kan bagian kecil Pak Dadang, Mas Dadang. Nah seperti itu teman-teman. Kiranya ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Silahkan di like, subscribe, dan share-nya. Kalau memang belum puas dengan tontonan ini, meskipun kami sudah merasa lemas, silahkan di komen-komen. Barangkali komentar jenengan nantinya bisa membangun channel ini menjadi lebih besar ke depannya. Mohon maaf sekali lagi Mas Dadang. Nanti YouTuber kurang ajar. Terima kasih. Baiklah, dari utara Australia paling ujung Kabupaten Pacitan, bukan dokter hewan, undur diri dulu. Semoga bermanfaat, semoga peternakannya tambah berkah barokah untuk semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.